Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jamil hadirin wal hadirat al-hibba al-ajza rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan hari ini setelah kunjungan saya terakhir tahun 2016. Terakhir kunjungan saya ke Muntok ini, atau kalau orang Betawi bilang mentok ya, ke Muntok ini ya Wan, di Pulau Bangka. Terakhir saya datang tahun 2016. Dan alhamdulillah hari ini bisa berkunjung kembali ke Pulau Bangka dalam rangkaian safari dakwah di beberapa kabupaten sekaligus rangkaian silaturahim ke sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai, para pimpinan pondok pesantren dan majelis-majelis taklim. Karena itu saya minta maaf kalau banyak kita punya sahabat yang nggak kebagian jadwal. Nah, karena nggak mungkin semua rumah saya datangi, nggak mungkin semua pesantren saya datangi, tidak mungkin semua majelis taklim saya datangi. Nah, bagi mereka yang tidak didatangi, kita bisa kumpul dalam acara tabligh akbar. Jadi ada 3 tabligh akbar yang akan kita gelar di Kepulauan Bangka ini, dan kita bisa kumpul di sana, dan mudah-mudahan melalui tabligh akbar tersebut akan bisa mendorong lebih kuat persaudaraan di antara kita, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan sedikit saja sebagai pesan, khususnya di Muntok ini, setahu saya cukup banyak kalangan habaib dari kelam Pak Anbi yang memang tinggal di Muntok ini bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, di sini saya mau ingatkan bahwa saya harap para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh bersama para habaib untuk tetap memperkuat persaudaraan. Jadi habaib dan ulama dan kiai jangan sampai dipecah belah. Jadi para habaib adalah zuriyah Nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, zuriyah Nabi dengan pewaris para nabi gak boleh dipecah ya. Nah, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi, mau dari suku mana kan? Mau dari golongan mana kan? Begitu dia menjadi ulama, istiqomah menegakkan ajaran Allah, dia pewaris para nabi. Nah, kedudukan pewaris para nabi itu begitu tinggi. Nah, kedudukan yang begitu terhormat. Nah, adapun zuriyah Nabi ini keturunan Nabi. Nah, memang yang diamanatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya untuk dijaga, untuk saling dicintai. Nah, karena itu saya minta kepada para habaib dan para ulama, yuk kita saling memupuk rasa cinta yang ada di Indonesia. Nah, saya hanya ingin mengingatkan persoalan nasab ini bukan perkara baru, bukan. Ini persoalan nasab ini sudah terjadi dari zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu kita tahu bahwa Nabi kita alaihissalam beberapa kali diberikan oleh Allah yaitu anak lelaki, tapi meninggal dunia semenjak kecil. Dan waktu Nabi tinggal di kota Makkah bersama orang-orang kafir Quraisy, tatkala Nabi tidak punya anak laki-laki, itu di tengah bangsa Arab, saudara, kalau orang nggak punya anak laki biasanya diolok-olok, dihina-hina, nggak apa sebutan abtar. Jadi orang kalau nggak punya anak laki, ya ini abtar, ini nggak punya keturunan. Karena ketika itu masyarakat jahiliyah itu mereka suka berbangga-bangga dengan banyaknya anak, berbangga dengan kuatnya suku, berbangga dengan banyaknya harta, berbangga dengan mansib yang dia miliki, kekuasaan. Nah, karena Nabi nggak punya anak laki-laki atau pernah punya tapi meninggal dunia semasa kecil, akhirnya Nabi diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebutan abtar. Apa arti abtar? Terputus keturunannya.
Nah kalau bicara keturunan kan berarti bicara nasab. Nah ini Muhammad Abtar udah nggak ada keturunan, itu ke bawah udah nggak ada nasabnya lagi ya. Dihina kita punya nasab. Makanya tadi saya katakan persoalan nasab bukan baru sekarang. Dari Nabi hidup, Nabi sudah disinggung soal nasab. Nah, tapi kemudian Allah yang menjawab melalui surat Al-Kautsar. Allah nyatakan dalam surat Al-Kautsar di mana Allah Subhanahu wa taala qala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi melalui surat ini Allah menjamin bahwa Allah memberikan kepada Nabi kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan punya keturunan yang banyak. Bahkan di akhir ayat Allah sendiri yang menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada engkau ya Muhammad, yang menghinamu, yang ngolok-ngolokmu, yang mengatakan kau abtar, sesungguhnya mereka yang abtar. Dan terbukti mereka yang mengolok-olok Nabi dari kafir Quraisy sampai sekarang tak ketahuan turunannya di mana. Tapi keturunan Nabi yang dikatakan abtar sampai sekarang menyebar di seluruh dunia. Jadi kita lihat ini artinya jaminan dari siapa? Allah, saudara. Nah, jadi setelah turunnya ayat ini baru saudara, baru Nabi memperjelas maksud daripada ayat, di mana Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya nasab daripada semua manusia ini anak keturunan Adam itu yang tasib ila abi, itu dinisbahkan kepada ayahnya illa walad Fatimah, kecuali dua anaknya Fatimah yaitu Al Hasan dan Al Husain. Nah dengan adanya hadis ini cuma seluruh ulama dari mazhab apa saja, saudara, seluruh dunia sepakat bahwa keturunan Hasan Husain adalah keturunan Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan anak Muhammad kan nggak punya anak lagi, dari mana tuh sekarang ada keturunannya? Saudara, berarti dia sudah menentang ijma. Jadi ini juga kita perlu tahu. Jadi ternyata persoalan nasab sudah terjadi sejak zaman Nabi. Itu pertama. Periode berikutnya sudah terjadi peristiwa Karbala. Orang-orang membenci keluarga Nabi, saudara, karena keluarga Nabi ini hidupnya mabainal muhib wal mubghid. Dari dulu hidup di antara pecinta dan pembenci. Jadi pecinta keluarga Nabi banyak, pembencinya juga ada dari dulu tuh, saudara. Nah, begitu peristiwa Karbala terjadi, para pembenci keluarga Nabi, saudara, menjadikan itu sebagai alasan. Apa dia bilang? Turunan Nabi udah nggak ada, udah mati semua di padang Karbala, di lantai. Terbunuh. Itu Sayyidina Husain dan anak-anaknya, anak-anak Sayyidina Hasan juga terbunuh. Dari mana tuh sekarang ada orang-orang ngaku turunan Nabi? Udah habis itu semua. Nah, artinya apa? Ada periode berikut lagi-lagi nasab Nabi diserang, nasab keturunan Nabi diserang. Jadi nggak usah kaget, dari periode ke periode, dari zaman ke zaman serangan terhadap nasab keluarga Nabi itu terjadi. Tapi kali ini serangan tersebut terbantahkan karena buku-buku sejarah, buku-buku tarikh, saudara, yang dikarang oleh ulama-ulama menceritakan peristiwa Karbala, semua menyebutkan bahwa di sana ada anak-anak Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan yang selamat dari pembantaian, yang mana mereka akhirnya berketurunan. Nah, di antaranya anak Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian walaupun dia hadir di padang Karbala. Nah, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, saudara, radhiyallahu